Argentina benar-benar menjadi tim paling sulit dibendung menjelang Piala Dunia. Selain performa konsistennya, para pemain negeri Tenggo juga laris manis di bursa transfer musim dingin. Rumor kuat mengatakan Lionel Messi akan kembali ke Barcelona dalam waktu dekat. Sementara Emiliano Martinez memulai petualangan barunya di Serie A membela panji kebesaran Inter Milan. Julian Alvarez juga berpeluang kembali ke Premier League. Cetak gol coba merangkum cerahnya masa depan skuad Argentina menjelang Piala Dunia sebagai berikut. Emiliano Martinez menuju Inter Milan. Argentina nggak pernah kehabisan melahirkan bakat pemain potensial. Banyak pemain potensial akhirnya mulai mempengaruhi pemilihan pemain Lionel Scaloni. Sang juru taktik mulai mengesampingkan Emiliano Martinez sejak bulan Oktober lalu. Padahal kiper Aston Villa ini dianggap menjadi salah satu sosok penting dari kebangkitan Argentina. Akan tetapi, Scaloni tetap memutuskan untuk lebih memainkan Geronimo Rulli. Hilangnya kesempatan unjuk gigi bersama Argentina bisa menjadi dampak negatif bagi Emiliano. Ex-kiper Arsenal ini bisa kehilangan kepercayaan dirinya membela Argentina menjelang Piala Dunia. Sosok Dibu masih sangat dibutuhkan karena mental tanpa kenal takut. Emiliano kerap kali menjadi sosok antagonis yang memainkan mental lawan hingga menjadi down. Untungnya, performa Dibu di level klub masih cukup terjaga dengan catatan 4 nirbobol. Meski begitu, banyak yang menganggap kiper 33 tahun ini mengalami penurunan. Pernyataan ini datang dengan tuduhan yang gak mendasar. Terbukti, Emiliano malah sering menyelamatkan Aston Villa dengan 20 penyelamatan. Gak heran kalau kiper Argentina ini disebut jadi barang panas di bursa transfer nantinya. Inter Milan jadi salah satu tim yang paling berminat untuk menjadikannya sebagai pengganti Yann Sommer. Lionel Messi semakin dekat balikan ke Barcelona. Berbeda dengan Emiliano Martinez, Lionel Messi masih menjadi andalan Argentina sampai detik ini. La Pulga bahkan dieluk-elukan rakyat Afrika, khususnya penggemar Angola. Semua fans memuji dan memberikan respek besar di pertandingan persahabatan. 50.000 penonton penuh sesak menyaksikan era terakhir La Pulga bersama Argentina. Sorak penonton semakin bergemuruh saat Messi mencetak gol di menit 82. Besarnya animo penonton di pertandingan ini menjadi inspirasi besar untuk Barcelona. Otak bisnis Joan Laporta seketika cair dengan rencana pemulangan La Pulga. Bersumber dari Diario Sport, manajemen mempertimbangkan skema peminjaman jangka pendek. Langkah ini disebut-sebut akan menghasilkan sumber penghasilan instan mencapai 200 juta euro. Dana ini didapatkan dari sponsor, merchandise, turis, hingga penjualan tiket. Rumor ini semakin menguat dengan kehadiran La Pulga di laga kontra Athletic Bilbao. Warga Camp Nou kompak meneriaki nama Lionel Messi yang bergema dan membuat satu stadion merinding. Hansi Flick juga secara terbuka menerima kepulangan Messi ke Camp Nou. Bahkan pelatih asal Jerman ini mengaku memimpin latihan La Pulga adalah pengalaman tak terlupakan. Mengapa tidak, Messi adalah pemain terbaik dalam 10 tahun terakhir. Saya selalu menikmati cara dia bermain dan dia bisa cocok main di tim mana saja. Ini pengalaman terhebat, kata Flick. Tawaran fantastis Chelsea angkut Julian Alvarez. Lini serang Argentina juga menjadi primadona banyak klub. Julian Alvarez membuktikan penyerangan Albiceleste nggak melulu soal Lionel Messi ataupun Lautaro Martinez. Striker 25 tahun ini nggak henti-hentinya menyihir perhatian penggemar sepak bola. Bagaimana enggak, dirinya kini menjadi pencetak gol terbanyak nomor 3 di La Liga musim ini dengan 7 gol. Gak heran kalau performa mengerikan Alvarez ini membuat Diego Simeone terpana. Alvarez adalah pemain terbaik yang kami miliki. Kami harus menjaganya, memastikan ia berada di Atleti selama bertahun-tahun. Puji pelatih Atletico Madrid tersebut. Performa impresif di klub ini semakin membuat posisi Alvarez di timnas Argentina nggak tergantikan. Buktinya, ex-Manchester City ini telah mencetak 13 gol bagi pasukan Tenggo. Gacornya Julian Alvarez akhirnya mulai membuat banyak klub menginginkannya. Chelsea berencana memulangkan si laba-laba kecil kembali bermain di Premier League. The Blues mulai merasa kalau Liam Delap gagal memenuhi ekspektasi sebagai penyerang utama. Dikutip dari Tribal Football, Chelsea akan melepaskan tawaran sebesar 150 juta euro.
Dapatkan sepatu sneakers kualitas impor yang kini diskon besar-besaran mencapai 62%. Cek linknya di bawah ini. Enzo Fernandez segera ke Real Madrid setelah gagal. Berbeda dari Julian Alvarez, Enzo Fernandez dianggap sudah terlalu hatam untuk bermain di Premier League. Gelandang Argentina ini sempat diremehkan ketika bermain di Liga Inggris. Remehan ini nggak lepas dari postur badannya yang kecil yang dianggap akan mudah untuk dijatuhkan. Akan tetapi Enzo berhasil membuktikan kalau dirinya jadi kunci dari permainan Chelsea. Gelandang 24 tahun ini tercatat sudah menyumbangkan 4 gol dan 1 assist untuk The Blues. Belum lagi, Enzo juga jadi otak dari banyak serangan Chelsea. Catatan ini dibuktikan dengan Enzo yang berhasil menciptakan 2 peluang per pertandingan bagi Chelsea. Ex Benfica ini juga tercatat melepaskan 47 umpan per 90 menit. Gak heran kalau keberhasilan membungkam banyak pihak buat Enzo ingin mencari tantangan baru. Real Madrid disebut bisa menjadi tujuan terbaik bagi gelandang 24 tahun ini. Apalagi, El Real sebelumnya hampir mendatangkan Enzo di bursa transfer musim panas lalu. Kegagalan mendapatkan ex Benfica ini kini buat para fans mendesak manajemen. Real Madrid dinilai sangat membutuhkan pemain tipe box-to-box seperti Enzo Fernandez. Apalagi ex River Plate ini juga memiliki kemampuan yang seimbang dalam menyerang maupun bertahan. Akan tetapi, rencana Real Madrid untuk mendatangkan Enzo harus terkendala biaya yang mahal. Chelsea disebut mematok gelandang tersebut dengan mahar lebih dari 130 juta euro. Mahalnya harga Enzo sendiri nggak lepas dari kontraknya bersama Chelsea yang baru akan habis di tahun 2032. Dampak positif menjelang Piala Dunia. Dengan banyaknya pemain Argentina diperebutkan banyak klub akan memberikan dampak positif. Lionel Scaloni bisa mendapatkan data dari kebugaran maupun performa di level klub. Artinya, sang juru taktik gak perlu pusing dengan masalah minimnya jam bermain. Scaloni bebas mendapatkan pemain dengan performa paling oke menjelang Piala Dunia. Keistimewaan ini gak didapat oleh timnas lainnya, termasuk timnas Portugal yang masih dilanda masalah regenerasi dan kurangnya pemain mereka yang perform di level klub. Sebut saja Dalot yang masih banyak melakukan kesalahan di Manchester United. Gak heran Paul Parker sampai-sampai kesal dan menyebut Dalot sebagai beban pertahanan. Dalot membuat terlalu banyak kesalahan yang sebenarnya tidak perlu. Ia tampak lebih tertarik memberi tos kepada rekan ketimbang menjalankan tugasnya dengan benar. Gak cuma itu, hal ini juga menjadikan squad mereka jauh lebih harmonis. Berdasarkan analisis Sport Illustrated, La Celeste masih menjadi favorit utama memenangkan Piala Dunia. Menurut media tersebut, Argentina masih sulit terkalahkan oleh tim manapun. Sport Illustrated bahkan berani menuliskan sekelas Inggris asuhan Thomas Tuchel nggak akan mampu mengalahkannya. Sepatu bola Evo dari brand Nevis kini turun harga dari yang sebelumnya 207.000 menjadi 103.000. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan cerahnya masa depan skuad Argentina menjelang Piala Dunia. Bagaimana pendapatmu? Transfer manakah yang akan terwujud dalam waktu dekat? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.